Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi bersama saya Bu Ulul dan si Anggra ini. Kali ini Bu Ulul ingin sharing dengan kalian, ingin berbagi tips bagaimana sih teknik vokal untuk menjadi seorang MC. Seperti itu, tidak hanya teknik vokal, tetapi teknik-teknik menjadi pembawa acara atau menjadi MC. Ada beberapa teknik nanti yang harus kalian ketahui, utamanya siswa jurusan OTKP nih. Kenapa sih seperti itu? Karena pada era saat ini komunikasi itu kan merupakan hal yang sangat penting. Di abad ke-21, komunikasi itu merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh setiap individu, utamanya siswi jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, khususnya untuk siswi SMK seperti itu. Nah, di sini anak-anak pembelajaran kita pada materi OTK Humas dan Protokolan yaitu ada penerapan pembawa acara atau MC. Di dalamnya itu ada praktek. Prakteknya apa saja? Prakteknya salah satunya membawakan sebuah acara atau MC, baik acara formal, acara semi formal maupun acara non formal. Kali ini kalian bisa lihat bahan ajar yang sudah Bu Ulul berikan, atau habis ini juga Bu Ulul tayangkan juga untuk bahan ajar pada materi teknik pembawa acara. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, untuk teknik dasar menjadi pembawa acara ya. Jadi untuk teknik dasar menjadi pembawa acara itu adalah hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu kalian harus mengetahui dulu bagaimana acara itu berlangsung. Termasuk kalian harus mengetahui susunan acaranya itu apa saja. Rundown-nya harus diketahui terlebih dahulu, lalu tempatnya, lalu juga bisa diketahui juga antara lain pesertanya. Jadi karakteristik pesertanya itu juga harus diketahui ya. Di situ seorang MC pertama-tama harus memperkenalkan susunan acara, peserta, artis, atau yang lainnya yang akan tampil di atas panggung pada saat kalian membawakan acara tersebut. Lalu di situ juga ada kebutuhan membawa acara. Jadi kebutuhan membawa acara itu dibagi menjadi 3, yaitu teks MC. Kalian harus memahami tuh teks MC itu bagaimana, khususnya untuk acara formal, semi formal maupun non formal. Lalu ada susunan acara. Susunan acara sudah harus siap dan dipastikan tidak ada perubahan. Harus dipastikan terlebih dahulu. Jadi pada suatu acara itu harus diketahui susunannya. Rundown itu harus sudah fix sebelum acara dimulai. Kalian ketika menjadi seorang MC itu kalian harus memastikan terlebih dahulu apakah ada perubahan atau tidak. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan waktu. Jadi pada susunan acara waktu itu sangat penting. Karena apa? Karena waktu itu adalah hal yang sangat krusial, dikarenakan ketika acara berlangsung itu pastinya akan ada acara-acara selanjutnya dan tidak mungkin dong suatu acara dari part ke part yang lain itu memakan waktu yang sangat lama seperti itu. Jadi harus susunan acaranya sesuai. Lalu yang ketiga itu ada dress up. Dress up adalah penampilan atau cara berpakaian. Itu juga sangat penting bagi seorang pembawa acara atau MC. Jadi harus menyesuaikan tuh pakaiannya dengan acaranya. Apakah acara formal, acara semi formal maupun acara non formal. Kalau acara formal berarti kita harus berpakaian secara resmi, memakai jas, lalu memakai kebaya misalnya pada saat upacara kemerdekaan. Untuk yang semi formal mungkin upacara atau acara seminar, lalu yang non formal bisa pada acara wedding dan lain sebagainya. Itu untuk dress up, jadi harus disesuaikan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik MC. Yang pertama adalah persiapan. Langkah pertama nih dalam MC adalah persiapan. Persiapan yang memadai adalah salah satu kunci kesuksesan seorang MC sebagai bagian dari profesionalisme. Ya,
Hal itu disebabkan MC harus mempersiapkan segalanya seperti penampilan yang menarik hingga materi yang akan disampaikan. Jadi harus persiapan terlebih dahulu. MC seperti yang saya bilang tadi, seperti yang Bu Ul bilang tadi, MC itu harus persiapannya matang di awal ya, karena kalau tidak ada persiapan maka semuanya akan berantakan. Jadinya waktunya tidak pas. Oke, lanjut. Yang kedua, harus percaya diri. Percaya diri itu sangat penting karena ketika kita dihadapkan di depan banyak orang, itu pastinya kita tidak hanya fokus ke satu orang, kita fokus ke banyak orang. Sebagai public speaker, sebagai MC, itu kita harus percaya diri, kita harus pede dengan performa kita. Bagaimana kita menjadi seorang MC, bagaimana kita bertutur kata di depan banyak orang, gitu. Ya, kepercayaan diri itu tidak instan, semuanya itu dibangun dengan latihan. Jadi untuk kalian yang belum mempunyai kepercayaan diri, harus terus dilatih, karena tidak hanya 1 hari 2 hari untuk melatih itu, karena harus selalu dilatih. Kita harus sering-sering bertemu dengan banyak orang. Misal kalau di suatu kelas kita ada presentasi, kita ada misalnya bermain peran dengan teman-teman yang lain, nah itu juga salah satu untuk melatih kepercayaan diri. Yang ketiga yaitu menguasai acara. Menguasai acara. Nah, sebelum hari H, seorang MC harus sudah tahu jenis acara apa yang akan ia bawakan, waktunya, tempatnya, lalu rincian acaranya, tamu yang datang, bintang tamu pada saat acara tersebut, dan lain sebagainya. Bahkan kita harus mengenal karakteristik orang yang mempunyai acara tersebut. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang kurang, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi menguasai acara itu harus atau wajib dilakukan. Misal kalau kita tidak menguasai acara nih, pasti akan berantakan. Karena apa? Karena kita tidak tahu acara ini penting atau tidak, dihadiri tamu penting atau tidak. Nah, itu wajib diketahui oleh seorang MC sebelum hari H. Yang keempat, yaitu bersikap tenang dan tersenyum. Seorang MC harus membawakan gesture atau gerakan tubuh itu disertai dengan senyuman. Ketika kita berbicara, tidak mungkin kita hanya cemberut saja, tidak mungkin kita hanya diam, kita hanya memasang wajah yang flat. Kita harus tenang dan kita harus tersenyum, ya. Apapun yang terjadi, ketika ada kegaduhan, kita harus tetap bersikap profesional. Kita tidak bisa ikut gaduh atau kita tidak bisa membiarkan acara tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jadi kita yang punya kendali penuh atas acara tersebut gitu. Jadi harus bersikap tenang dan tersenyum. Yang selanjutnya yaitu memakai kostum yang tepat. Seperti yang saya bilang di awal, dress up atau kostum. Sampai kita salah kostum. Untuk acara resmi utamanya itu kita wajib memakai pakaian resmi. Di Indonesia biasanya ketika ada acara-acara resmi itu identik dengan memakai baju nasional. Pada saat upacara hari kemerdekaan misalnya itu kita memakai kostum kebaya bagi yang perempuan, lalu untuk yang laki-laki juga seperti itu. Jadi bisa memakai jas atau memakai baju batik. Itu untuk acara resmi. Supaya apa? Supaya kita tidak salah kostum. Lalu yang keenam, harus adaptasi. Adaptasi gunanya untuk apa? Supaya kita bisa mencairkan suasana. MC harus beradaptasi dengan lingkungan tempat ia melakukan tugasnya sebagai MC yang profesional. Lingkungan bukan berarti sempit. Lingkungan kita tidak hanya di atas panggung, tetapi juga ada di seluruh tempat yang kita bawakan acaranya. Misalnya di acara seminar, kita tidak hanya di atas panggung, tetapi kita harus beradaptasi juga dengan para audiens, dengan para peserta yang hadir pada acara seminar tersebut. Jadi kita tidak hanya berada di atas, tapi kita harus menyapa audiens. Gitu. Yang ketujuh yaitu etika yang baik. MC itu harus paham betul untuk menjaga perilaku dan sopan santun baik dalam bentuk lisan maupun bahasa tubuh dalam memandu sebuah acara. Jadi harus punya etika yang baik, tutur kata yang baik, kalimatnya sopan.
Kecuali ini untuk acara-acara misalnya yang non formal seperti stand up comedy misalnya, kita bisa tuh boleh bercanda, tetapi harus ada batasannya. Sekali lagi kita juga harus mengenal audiensnya, jangan sampai nanti dengan kalimat kita itu bisa memicu pertikaian. Seperti itu, semua bisa ada batasnya. Yang kedelapan yaitu teknik vokal. Teknik vokal itu penting sekali untuk seorang MC anak-anak. Jadi teknik vokal ketika kita membawakan acara formal itu harus dengan nada yang tegas, lalu suaranya bulat. Jadi menggunakan nada do. Do itu berarti bukan do rendah atau yang lainnya, tetapi kita menggunakan satu nada, tidak dengan intonasi yang naik turun. Beda dengan yang non formal, kita bisa memakai nada do re mi, fa sol la si do. Kalau nada do itu biasanya nadanya cenderung bulat flat untuk acara resmi, ya seperti itu. Lalu untuk acara yang non formal itu biasanya kita membawakan dengan nada kita, nada alami kita. Berarti kita membawakannya secara energik, kita membawakan dengan bercanda, itu tidak apa-apa. Yang penting dengan teknik vokal, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lamban, seperti itu. Yang kesembilan yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau body language itu digunakan ketika kita berada di atas panggung, ya, ketika kita membawakan suatu acara. Kita menggunakan body language itu biasanya seorang MC yaitu tatapan mata, bisa dengan mimik wajah atau tangan kita. Ya, ketika kita mempersilahkan tamu atau mempersilahkan artis yang akan mengisi suatu acara, itu kita harus menggunakan gesture yang bagus juga. Ketika kita mempersilakan, berarti tangan kita bagaimana. Ketika kita berbicara dengan audiens, tatapan mata kita bagaimana, gitu. Jadi harus menggunakan bahasa tubuh dan tidak overacting. Jadi kita tidak perlu yang terlalu heboh, kita tidak perlu menggunakan gestur tubuh atau bahasa tubuh yang terlalu berlebihan, seperti itu. Lalu, nah ini yang terakhir, kreatif dan inisiatif. Maksudnya apa nih? Maksudnya itu seorang MC itu tidak hanya terpaku pada susunan acara atau teks MC-nya. Jadi kita harus kreatif. Misal, ketika kita disuruh ice breaking nih, atau kita diminta untuk mencairkan suasana di suatu acara, kita harus kreatif, kita harus punya inisiatif. Agar apa? Agar audiens yang ada di acara tersebut itu tidak bosan. Karena apa? Ketika audiens bosan, itu akan menimbulkan permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya bisa jadi acara tidak akan berjalan dan boring, atau acaranya tidak bisa komunikatif. Jadi audiensnya ngantuk, diam saja, tidak ada interaksi. Seorang MC harus kreatif. Atau kalau kita semi formal itu harus ada bercanda-bercanda. Nah, itu diperbolehkan. Nah, itu tadi salah satu atau ada 10, mohon maaf ya, ada 10. Nah, itu tadi teknik dasar. Ada 10 teknik dasar menjadi pembawa acara atau menjadi MC. Nah, untuk kali ini Bu Ulul ingin memberi contoh kepada kalian. Ini teknik vokal. Teknik vokal untuk acara formal dan acara non formal. Sekilas saja untuk bahan atau untuk contoh. Nah, kali ini Bu Ulul akan memberi contoh bagaimana ketika membawakan acara formal di suatu wisuda. Hanya contoh ya, ini hanya referensi saja. Jadi teknik vokalnya bagaimana gitu. Mungkin kalian juga ada yang lebih bagus dari Bu Ulul karena terbiasa menjadi seorang MC. Oke. Upacara wisuda dari program doktor, magister, sarjana, dan diploma periode ke-107 Universitas Negeri Malang, tanggal 20 Januari 2002 segera dimulai.
Rektor Universitas Negeri Malang beserta ketua dan anggota Senat akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Upacara wisuda dibuka oleh Rektor Universitas Negeri Malang. Kepadanya disilakan. Nah, itu salah satu contoh teknik vokalnya. Berbeda ketika kita membawakan seminar, mungkin acara semi formal. Berarti kita harus membawakan dengan nada do re mi atau bisa bervariasi. Untuk kali ini Bu Ulul ingin memberi contoh teknik vokal untuk acara semi formal, misalnya acara seminar yaitu peringatan Hari Pendidikan yang diselenggarakan di SMK Widya Dharma. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 yang terselenggara atas sinergitas SMK Widya Dharma Turen dengan dunia industri, yaitu diwakilkan oleh PT LJR Nusantara. Kami ucapkan selamat datang kepada para pimpinan yang mewakili. Semoga pada acara kali ini kita bisa bersinergi terus demi kemajuan pendidikan di SMK Widya Dharma Turen utamanya. Nah, itu contohnya. Jadi ada nadanya pakai nada do re mi seperti itu. Oke, nah itu tadi untuk contohnya. Kalian boleh mengeksplor lagi. Kalian boleh mencari di media sosial. Sekarang banyak sekali anak-anak teknik membawa acara atau teknik MC. Banyak sekali MC terkenal itu yang dia membuka konten. Jadi dia bikin konten mengenai membawakan suatu acara. Demikian dari Bu Ulul penjelasan mengenai teknik pembawa acara atau MC. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.